Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Barakah Asy-Syafi'iyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah mudahkan langkah kita untuk hadir ke rumahnya melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan selanjutnya Allah izinkan kita untuk terlebih lama duduk di majelis ini sambil kita beriktikaf, sambil kita mendengarkan perihal kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambahkan lagi kenalnya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada orang yang wajib dipelajari kehidupannya melainkan hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas mengenai perkara tentang sifat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tala'lu wajhihil munir wa isyraqu muhayyah, bersinarnya wajahnya Rasulullah dan cemerlangnya dia punya paras wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa liwasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan wa anwaruhum muhayya, ijtama'at kalimatus sahabati alladzina wasafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana munirul wajhi musyrikul muhayya yatala'la'u bin nuril bahir wad diya'iz zahir wal baha'iz zahir. Bahwasannya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seelok-eloknya wajah, sebaik-baiknya wajah, dan seterang-terangnya wajah adalah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan-perkataan sahabat semuanya sepakat ketika mensifatkan Rasulullah SAW bahwasannya wajahnya itu adalah wajah yang bercahaya, wajah yang gemilang, yatala'la'u bin nuril bahir, yang cahaya, yang wajahnya itu bercahaya dengan adanya cahaya yang begitu indah, dan juga ada kewibawaan daripada cahaya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang apabila memiliki cahaya di pada wajahnya itu, dia bisa dilihat dari zahir, ya,
bisa dilihat daripada zahir. Walaupun orang itu adalah orang yang kulitnya agak gelap, tetapi cahaya itu adalah bukan sesuatu yang mustahil bisa Allah berikan kepada seseorang. Karena cahaya ini adalah sesuatu yang bersumber daripada dalam hati seseorang, kemudian terpancar daripada wajahnya. Kalau orang kulitnya putih, kemudian dia bercahaya, artinya terang wajahnya, itu biasa. Tetapi yang dimaksudkan cahaya di sini adalah bukan cahaya hanya karena putihnya kulit seseorang, tetapi warna kulit yang putih tetapi juga ada unsur cahaya yang terkeluar daripada wajahnya itu. Nah, inilah sifat yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat mereka menyatakan bahwa wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya. Gambaran cahayanya itu adalah pernah Sayyidatuna Aisyah dia mencari-cari jarumnya. Waktu itu pelitanya mati, jarumnya jatuh dan dia pun kesulitan mencari jarum itu. Kecil, gelap, susah dicarinya. Lantas masuklah Rasulullah ke kamarnya Aisyah. Seketika itu, ketika Rasulullah masuk ke kamarnya Aisyah, maka ruangan itu menjadi terang benderang dengan sebab kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahayanya itu bukan betul-betul cahaya yang berasal dari kulit yang putih, tidak, tetapi betul-betul bercahaya seperti orang yang jalan yang di badannya itu ada lampu begitu ya. Jadi itulah cahaya yang ada pada wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua sahabat yang melihat wajah Rasulullah semua mengatakan hal yang sama. Wajahnya bercahaya, begitu. Baik. Kemudian faminas sahabati, dan di antara para sahabat, man darabal mithl li bahai nurihi sallallahu alaihi wasallam bisyamsi, ada yang memberikan permisalan bagi cahaya wajahnya Rasulullah itu dengan matahari. Wa minhum man syabbaha dzalika bil qamar, ada di antara sahabat yang menyerupakan cahaya wajahnya Rasulullah itu seperti qamar, seperti matahari, seperti bulan. Wa minhum man syabbaha lam'ata isyraqati wajhihi syarif bi lam'atil qamar. Di antara mereka yang ada juga yang menyerupakan wajah Rasulullah itu adalah seperti potongan daripada bulan purnama. Wa jami'u hadza ma yathbutu lana isyraqat wajhihi zahirah wa anwaruhul bahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya menunjukkan bahwasannya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang tetap, yang pasti, yang semua sepakat bahwa wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajah yang bercahaya. Walaupun perbedaannya, ada yang menyerupakan dengan cahaya matahari, ada yang mengatakan cahayanya itu seperti cahaya rembulan. Namun ada lagi yang mengatakan Nabi itu seperti matahari, seperti bulan, campuran antara keduanya. Ya, karena indahnya, terangnya. Ya, kalau terangnya seperti terangnya matahari, indahnya seperti indahnya cahaya bulan, begitu. Wa ilaika al-ahadits syati'ata wal adillatul qati'ah, dan kepadamu akan ditunjukkan hadis-hadis dan dalil-dalil yang pasti tentang hal itu. Pengarang kitab membawakan hadis-hadis yang menunjukkan
bahwa wajah Nabi adalah wajah yang cerah, terang, bercahaya. Rawat Tirmidzi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi." Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan matahari itu ada berjalan di wajahnya. Terang benderang, indah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu wa kanu yaquluna huwa kama wasafahu sahibuhu Abu Bakrin sallallahu alaihi wasallam, aminun mustafa lil khairi yad'u qada'il badri zailuhu zalamu. Nabi al-Amin al-Mustafa lil khairi yad'u, yang Nabi ini mengajak kepada perkara yang baik, qada'il badri zailuhu zalamu, seperti cahaya matahari yang menghilangkan kegelapan. Ini sifat yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian wa an Abi Ubaidah ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir, dari Abi Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, qala, dia berkata, qultu lirrubayyi binti Muawwidh sifi lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rubayyi binti Muawwiz, sifatkan kepadaku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia berkata, ya bunayya, wahai anakku, law ra'aitahu la ra'aita asy-syamsa tali'atan, kalau engkau melihatnya maka engkau pasti akan melihat wajah seolah-olah matahari itu terbit. Jadi ini sifat yang diberikan oleh para sahabat Nabi ketika ditanya tentang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dua riwayat ini senada dan selaras bahwa wajahnya baginda Rasulullah SAW itu adalah cahayanya luar biasa indah. Ada yang menggambarkan seperti matahari, ada yang menggambarkan seperti bulan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kenapa Nabi memiliki cahaya di wajahnya? Ya, kenapa Nabi memiliki cahaya di wajahnya? Yang pertama, karena memang sebelum Nabi dilahirkan, Nabi sudah disifatkan oleh Allah dalam Taurat memiliki ciri-ciri dan alamat. Di antara alamat yang disebutkan dalam Taurat adalah wajahnya itu bercahaya. Orang yang melihat wajah Nabi, mereka akan jatuh hati kepadanya. Dan wajah yang bercahaya ini bukan hanya terjadi setelah Nabi diangkat jadi Rasul, tetapi sewaktu masih anak-anak juga wajah Nabi ini sudah berbeda dengan yang lainnya. Halimatus Sa'diyah ketika melihat wajah Rasulullah, dia langsung jatuh hati kepada baginda Nabi Muhammad, waktu itu masih kecil. Siapa yang melihat wajahnya baginda Rasulullah, maka pasti dia akan jatuh hati. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi yang mereka betul-betul membaca kitab-kitab Taurat. Mereka ketika mendapati wajah Rasulullah, mereka akan yakin inilah orangnya, inilah makhluknya, inilah manusianya. Kata Allah dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu
Orang-orang ahli kitab itu mengetahui Rasulullah sebagaimana dia mengetahui anak-anak sendirinya. Jadi itu alasannya, karena memang dalam kitab Taurat, kitab-kitab Injil sudah disebutkan ciri Nabi akhir zaman itu adalah memiliki cahaya di wajahnya. Yang kedua, kenapa Nabi memiliki wajah yang bercahaya? Karena setiap efek dari cahaya itu adalah dia memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Efek cahaya itu adalah sesuatu yang menyenangkan kita, ya, yang menyelesakan kita. Orang kalau hidup tidak punya cahaya, di rumahnya saja, contohnya lampunya mati, maka dia akan berada dalam ketakutan, seram karena gelap. Tapi kalau ada cahaya, nyaman, ya, nyaman, terang, ya. Maka itulah diantara alasan kenapa Nabi punya wajah yang bercahaya, karena fungsi Nabi adalah memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang berada di sekitar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu lagi riwayat jamaah yang dirahmati Allah yang menunjukkan bahwa Nabi ini mempunyai cahaya seperti bulan purnama ataupun cahaya matahari. Walamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ja'ala ahluha yatanashadun. Ketika Nabi kita Muhammad SAW datang ke kota Madinah, penduduknya itu mereka bernasyid, mereka bernyanyi. Lagunya ini selalu kita baca. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i. Ini nyanyian yang didendangkan oleh orang-orang Madinah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke situ. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ya. Tala'al badru alaina, telah terbit purnama ke atas kami. Nah, ini kan gambaran ini menunjukkan bahwa Nabi itu memang sudah disifatkan seperti Al-Badr. Al-Badr itu adalah bulan purnama. Bulan purnama adalah keadaan di mana bulan itu paling indah keadaannya. Badr, ya. Bulan purnama indah. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina haitsu ji'ta bil amril mutha. Ya, itu sifat yang diberikan oleh orang-orang Madinah. Secara spontan mereka mengatakan itu. Setiap orang yang melihat wajah Rasulullah akan menganggap wajahnya kalau tidak seperti matahari maka akan disebut seperti bulan. Matahari, Ustadz, matahari kan terang, ya, panas. Nah, yang dimaksud cahaya matahari ini cahaya matahari yang terbit pada waktu pagi. Enak cahayanya, masih bisa dinikmati, itu maksudnya. Ya, nyaman. Ya, terangnya betul-betul rata terangnya itu kalau matahari, ya. Tapi indahnya seperti rembulan purnama, ya, gitu. Baik. Kemudian qala Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Salam, awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in jafala an-nasu ilaihi in ay asra'u ilaihi fakuntu fi man ja'ahu. Pertama kali Nabi datang ke kota Madinah, manusia itu mereka berebut-rebut ingin melihat wajah Rasulullah, berdesak-desakan, dan aku di antara mereka itu orang-orang yang berebut ingin melihat wajah Rasulullah.
Fa'alamma ta'ammaltu wajhah, ketika aku memperhatikan wajahnya, kata Abdullah ibn Salam, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzabin, aku mengetahui dari wajahnya dia bukan wajah orang bohong, tukang bohong, bukan wajah pendusta. Bal huwa wajhu imamil mursalin, akan tetapi ini adalah wajah pemimpin para anbiya. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam itu adalah alimnya orang Yahudi. Orang alimnya orang Yahudi itu diantaranya Abdullah bin Salam. Dia tahu memang dalam kitab yang dia baca, tanda Nabi akhir zaman itu sudah nyata jelas. Ketika dia lihat wajah Rasulullah pertama kali, langsung dia bisa mengetahuinya, ini orangnya. Ini bukan wajah pembohong, ini wajah seorang pemimpin para nabi. Begitu kata Abdullah bin Salam. Makanya di antara ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam itu diantaranya Abdullah bin Salam. Ketika dia masuk Islam kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi tanya kepada dia, ditanya kepada Abdullah bin Salam, apakah seandainya engkau berkata bahwa aku adalah Rasulullah, apakah orang Yahudi akan mempercayai aku? Kata Abdullah bin Salam, orang Yahudi ini adalah orang yang tukang bohong. Kamu akan bisa lihat, buktikan sendiri betapa culasnya mereka itu. Kamu bisa tanyakan. Nanti kalau mereka datang, tanyakan tentang saya, tanyakan siapa saya, dan tanyakan kembali setelah saya masuk Islam, apa yang dia katakan. Baik, kemudian Abdullah bin Salam dimasukin ke rumahnya Nabi. Datanglah orang-orang Yahudi ini. Nabi tanya kepada mereka, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Kata orang-orang Yahudi ini, mereka adalah orang alim kami, dia adalah ulama kami, orang baik di antara kami, kata mereka. Baik, apakah kalian senantiasa mempercayai ucapannya? Ya, kami percaya dengan ucapan dia. Bagaimana kalau dia itu masuk Islam? Kata orang Yahudi, enggak mungkin, dia tidak akan masuk Islam. Dipanggil keluar Abdullah bin Salam, keluar. Lalu Abdullah bin Salam mengucapkan syahadat di hadapan orang-orang Yahudi ini. Kaget mereka. Kemudian lantas berubah omongannya, ini adalah orang yang jahat di antara kami, ini bukan ulama kami. Yang dia katakan adalah semuanya bohong. Berubah omongannya hanya karena Abdullah bin Salam menyatakan keislamannya di hadapan mereka. Itu ciri daripada orang-orang Yahudi. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengetahui tentang Nabi Muhammad, dia akan tahu bahwa Nabi Muhammad itu orang-orang di antara orang yang jujur, orang yang dianggap sebagai Nabi akhir zaman yang disebutkan dalam kitab Tauratnya. Dan beliau berkata, fakana awwalu ma sami'tu min kalamihi an qala, ucapan yang pertama kali aku dengar daripada Rasulullah SAW adalah, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ucapan yang pertama kali didengar Abdullah bin Salam dari Rasulullah adalah, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahim, sholatlah di waktu malam, dan manusia ketika itu dalam keadaan tidur, kalian akan masuk surga dengan kedamaian. Itu ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka langsung jatuh hati Abdullah bin Salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah sekitar pembahasan sekitar
betapa wajahnya Rasulullah itu adalah wajah yang indah bercahaya, sehingga ini akan menjadi bekal kita seandainya nanti mimpi seseorang dalam tidur kita, jangan kita langsung anggap oh ini Rasulullah, enggak. Tapi kalau kita belajar tentang syama'il baginda Rasulullah, begini wajah Rasulullah, seandainya nanti Allah izinkan kita berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi kita, kita bisa memastikan ini adalah wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang indah, wajah yang bercahaya, yang menyenangkan orang yang melihatnya. Maka mudah-mudahan keindahan wajah Rasulullah ini, cahaya yang keluar daripada wajah Rasulullah ini akan juga terpancar cahayanya kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ciri umat Nabi Muhammad adalah memiliki cahaya yang keluar daripada bagian tubuhnya, ghurran muhajjalin min atharil wudu, akan bercahaya wajah dan tangannya dengan sebab bekas wudu yang dilakukan sewaktu mereka hidup di alam dunia ini. Maka mudah-mudahan wajah kita walaupun di dunia ini tidak bercahaya bagaikan wajahnya Rasulullah, tapi yakinlah wajah kita juga akan bercahaya tatkala kita sudah berada di alam akhirat dengan sebab wudu yang kita lakukan sewaktu kita akan melaksanakan sholat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yakin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.